Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa melanjutkan rutinitas ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan bagi kita semua, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita membaca Fatihah sekali. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para anak, para cucu. Kemudian kita tujukan juga pada para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai. Kemudian kita sendiri, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wabil khusus musannaf atau penulis kitab Wasiyatul Mustafa, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syai'ulillahi lahum walanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab halaman 29. Fa insyaallah kurang ya 1 atau 2 kali lagi khatam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, baris atas sendiri ya. Bagi yang tidak punya kitab dan ingin menyimak, silahkan nyimak di samping saya ya. Ini teksnya sudah saya tampilkan begitu. Idza asobaka hammun au amrun, apabila asobaka hammun, engkau mengalami, atau sebenarnya apabila kebingungan au amrun atau kesulitan menimpamu, apabila kebingungan atau kesulitan menimpamu, asobaka, atau dimaknai lebih mudah, apabila kamu mengalami kebingungan, kegalauan, gitu, keresahan, kesusahan, au amrun, kesulitan, fakul, maka ucapkanlah, maka katakanlah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Maka katakanlah, subhanaka, maha suci engkau, Rabbi, Tuhanku, maha suci engkau Tuhanku, la ilaha illa, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau, tiada Tuhan kecuali engkau, alaika, kepadamu, tawakaltu, saya tawakal, anta rabbul arsyil azim, engkau adalah zat yang menjaga arsy yang mulia. Engkau adalah zat yang menjaga arsy yang azim, yang agung, yang mulia. Nah, jadi manusia itu adalah makhluknya Gusti Allah.
Dia makhluk yang lemah. Oleh karena itu dia ingin menjadi manusia yang kuat, makhluk yang tidak ringkih ya. Maka solusinya adalah berdoa. Apapun kondisinya, apapun situasinya, atau situasi kondisi, maka alirilah situasi kondisi itu dengan zikrullah, dengan doa, dengan zikir yang pada muara dari segala hal, segala situasi yang kita berada di situ, itu muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minat doa, bahwa tidak ada suatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Ad-doa huwa al-ibadah. Doa itu ibadah, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi. Jadi gak iso doa bahasa Arab ya bahasa Jawa, gak iso bahasa Jawa ya bahasa Inggris. Gusti Allah iku maha mengetahui segalanya. Ya, bahasa apapun dia tahu. Ya. Malam yad'ullaha, orang yang tidak berdoa pada Allah, ghadaballahu, ini Gusti Allah malah marah, ghadaballahu alaihi, maka Allah akan marah padanya. Rawahu Ahmad. Jadi wong sing gak tahu berdoa, sok iso dhewe, sok kuat dhewe, itu sombong ya. Wong gak tahu doa, itu mereka adalah orang yang sombong. Ya Allah, berikanlah saya lancar dalam belajar. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran di dalam berdagang. Ya Allah, berilah kemudahan dan kelancaran di dalam perkuliahan. Wah, dan yang lain-lainnya. Al-Fatihah nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa, tidak masalah. Diawali Fatihah atau diawali sholawat. Sing penting berdoa. Begitu. Syekh Al-Mubarak Suri di dalam kitab Mura'atul Mafatih, beliau mengibaratkan bahwa doae manungso, dungane manungso itu ibarat tameng, dan musibah-musibah yang ada atau gejala-gejala yang ada itu ibarat panah. Jadi semakin banyak kita berdoa, berzikir kepada Allah, semakin kuat tamengnya. Maka akan menghindari musibah-musibah yang jelek. Itu insya Allah. Ya Ali, wahai Ali, kita lanjutkan. Aksir minat doa illadzi allamani Jibril alaihissalam. Perbanyaklah doa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril. Aksir minat doa illadzi allamani Jibril alaihissalam. Perbanyaklah doa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa ad-daimah fiddin, yaitu doa untuk kebaikan, keistiqomahan fiddin, di dalam agama, yaitu doa kebaikan di dalam agama, wa dunya, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki doa ini, doa sabu jagat, perlu kita lestarikan dimanapun dan kapanpun berada. Minimal setelah sholat sekali gitu.
Mudah kok, doa itu mudah. Sing angel kok males berdoa. Melencing dan mau kemana. Pokoknya itu berdoa. Apapun tadi situasi dan kondisinya. Tetapi gini, di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau menyatakan bahwa la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyasika fa dhamina laka al-ijabah fi ma yahtaruhu laka la fi ma takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Ini terkait doa dan istajab atau pengkabulan doa. Menurut Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau menyatakan bahwa terlambatnya datangnya pengkabulan doamu, kamu sudah berdoa, sudah takarub kepada Allah kok ora dan diijabahi oleh Gusti Allah, mal ilhahi fi du'a, padahal kamu itu doane wis sungguh-sungguh, wis semati namanya, sangat sungguh-sungguh gitu, direwangi dadal duel. Mujiban liyasika, itu jangan sampai engkau putus asa. Karena apa? Allah itu menjamin ijabah doamu. Menjamin doa ijabah manungsa fima yakhtaruhu laka, sesuai yang ia pilih. Jadi doamu ku ya apik, njaluk donga ya Allah aku jodohkan si dia yang cantik, yang kaya, yang solehah. Ini nek Gusti Allah orang menghendaki ya tidak. Tetapi Allah sangat menyukai hambanya yang suka berdoa. Tetapi sekali lagi, doane iku diijabahi mungguhi Gusti Allah, ora mungguhi, tidak menurut manusia tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. La fi ma takhtaru nafs, bukan sesuai dengan pilihanmu atau keinginanmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan Allah mengijabahi doaiku menurut waktu yang tepat, waktu yang pas bagimu. La fil waqtil ladzi turidu, bukan waktu yang kamu inginkan. Ya Allah, aku minta rumah, ya Allah aku minta jodoh, ya Allah aku minta kaya, ya Allah aku minta lulus. Nah, itu waktu-waktu itu sesuai kehendaknya Allah, bukan sesuai kehendak kita. Mungkin jodoh kita, ya mama ada santri atau jamaah yang belum punya suami atau istri, kok belum jodoh-jodoh nih lo, Gusti Allah belum merestui, belum memberikan waktu yang tepat kok. Ya Allah kon njaluk nikah nek sudah S1, ya iku kepinginane manungsa, itu beda dengan kepinginane Gusti Allah. Wes pokoknya husnudzon saja. Setiap harus husnudzon menuruti Gusti Allah dan sesuai dengan waktunya Gusti Allah. Terkadang kuwi lho, Allah tidak mengijabahi doane hamba, justru itulah jawaban dari doa. Justru itulah ijabah dari doa itu sendiri. Masya Allah. Belum tentu kamu diberi kekayaan kuat, justru tidak diberi kaya, itulah jawabannya. Masya Allah. Terkadang Allah juga mengalihkan rezeki, ya. Rezeki kan tidak hanya barang atau benda, tapi juga sehat, kuat gitu ya. Ya,
bahagia. Itu semuanya rezeki dari Allah. Jangan membatasi rezeki hanya mikro, hanya sempit begitu. Kita lanjutkan ya. Ya Ali, wahai Ali, idza ra'aital hilala, apabila engkau melihat hilal atau bulan, rembulan. Berarti bulannya itu baru muncul sedikit, itu hilal. Fahalil, maka bertahlillah salasan, maka bertahlillah 3 kali. Wakabir salasan, dan bertakbirlah 3 kali. Berarti ya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nek delok rembulan kae habis dia ya bulan ya baru muncul begitu, la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Wakul, dan katakanlah Allahu akbar, Allah maha besar. Wa azu, dan Allah maha mulia. Wa akdaru mimma akhafu wa ahdharu, dan Allah itu maha kuasa dari apa yang saya akhafu, takutkan, wa ahzaru, dan saya khawatirkan. Ini penting. Terkadang orang itu di awal bulan wedi, enggak gajian, takut musim paceklik, takut tidak dapat rezeki, nah, takut di PHK ya Mama ya, takut setelah nanti jadi PNS itu bagaimana, takut setelah S1 bagaimana. Nah, ini penting dibaca la ilaha illallah, Allahu akbar, wa azu wa aqdaru mimma akhafu wa ahzaru. Sering dibaca ini. Penting ya sekali ya. Nek awake dhewe tadi enggak berdoa dianggap sombong oleh Gusti Allah. Enggak mengharap dariku itu. Wis sok-sokan. Hamba kok sok-sokan. Awake dhewe iki wis to. Penak to. Donga iki penak. Donga itu wahana wasilah litaqarrub, untuk DP dekat dengan Allah. Baik individual maupun secara kolektif. Doa itu bisa individu, bisa secara kolektif, bersama-sama. Ya Ali, idza lakita, wahai Ali, apabila engkau menemui man tahdzuru, apabila engkau menemui orang yang kamu takuti, apabila kamu bertemu dengan orang yang kamu takuti, fakul, maka katakanlah Allahumma inni adra'u bika, ya Allah, sungguhnya saya menolak denganmu dari kejahatannya. Ya, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi. Nahrun itu sebenarnya leher, tapi bisa dimaknai kejahatan atau keburukan begitu. Ya Allah, sungguhnya saya menolak denganmu, ya, menolak maksudnya menolak denganmu atas kejahatan atau keburukannya. Nah, ini ketemu wong sing medeni jambret atau wong sing tampangnya menakutkan, doa nih, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astagfika, dan saya mohon kecukupan, padamu atas kemarahannya, ghadabahu, atas kemarahannya, sehingga Allah akan meredam musuh-musuh atau orang-orang yang tadi memiliki niat jahat atau dia ingin marah pada kita. Dungane iki, wa a'udzubika, dan saya berlindung kepadamu, min syarrihi, dari kejelekan atau kejahatannya. Hampir sama. Ini kalau bisa dihafal ini. Allahumma ya. Atau mungkin atau kadang orang itu takut pada Pak Polisi di jalan.
ya menakutkan. Baca kayak gimana ya, bacakan ini aja. Allah wa ini adraubika fi nahrihi wa astafika wa dubau wa a'udzubika min syarrihi. Atau takut pada siapa saja gitu, maka Allah akan mengubah situasi dan kondisi sehingga akan menjadi baik gitu loh. Yang awalnya ingin marah, awalnya ingin nilang, akan tidak ditilang ya gitu. Lah kok ditilang? Yaitu wis ujian ben dilengkapi SIM-nya, STNK-nya ya. Yang penting sudah berdoa atau iling marang Gusti Allah, iling lan waspada. Begitu. Ini bisa diamalkan ini ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menakutkan, yang kita takuti ya. Faslun fi fununi syatta. Pasal atau bab yang menerangkan masalah-masalah yang beraneka ragam, bermacam-macam. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya Ali, wahai Ali, ibda, mulailah atau ya mulailah man lakita, orang yang kamu jumpai, minal muslimina bisalam, dari orang-orang yang Islam atau dari orang-orang Islam bisalam, dengan salam. Itu ya Ali, wahai Ali, mulailah salam kepada orang yang kamu jumpai dari orang-orang Islam. Assalamualaikum. Lah, salam ini kan termasuk dari hak-hak orang Islam ya, yaitu mengucapkan salam dan menjawab salam, bagian dari hak-hak orang Islam. Assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum Mbak Yai, assalamualaikum Bapak Ibu. Atau mau ke rumah atau mau kantor, berangkat atau pulang, ucapkanlah salam. Begitu. Kenapa? Yaktubullahu laka isyrina hasanah. Allah akan mencatat 10 kebaikan bagimu. Maka Allah akan mencatat atau memberikan 10 kebaikan kepadamu. Assalamualaikum. Mau berangkat sampai ke rumah kantor, assalamualaikum. Mau masuk ke kelas, mau masuk ke sawah, assalamualaikum. Ketemu teman di jalan, ketemu siapa saja, assalamualaikum. Masya Allah, tinggal ngali itu, mengalir kebaikan-kebaikan dengan cara salam. Waruda salam, dan menjawab salam, atau dan jawablah salam. Waruda salam, dan jawablah salam. Fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanah. Maka Allah akan mencatat baginya, bagi orang yang menjawab salam, arba'ina hasanah, dengan 40 kebaikan. Mengucapkan salam berapa tadi? 20. Menjawab salam 40. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Cipika cipiki. Ya, begitu. Jangan lupa ya. Ya Aliyu, wahai Ali, iyyaka wal ghadaba. Hindarilah, jauhilah kemarahan. Fa innahu, karena sesungguhnya kemarahan itu minasyaiton, dari setan, dari amarah-amarah yang ada itu sebenarnya datangnya dari setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab. Dan dia setan itu berkuasa menggodamu, itu wa huwa aqdaru ma yakunu alaika. Dan dia setan itu lebih berkuasa untuk menggodamu fi halatil ghadab, di saat marah atau di dalam kondisi marah. Jadi nek wong nesu, wong marah itu banyak setan sing rubungi, mengelilinginya.
Karena apa? Karena ketika orang itu marah ya, itu pasti dia tidak akan bisa menguasai dirinya sendiri. Justru setan itu akan menguasai dirinya. Bisa-bisa piring pecah gitu ya. Bisa-bisa memukul anak, memukul istrinya. Bisa-bisa HP-nya dibanting gitu ya. Bisa-bisa nabrak tiang listrik, nabrak lampu merah. Bisa-bisa wah. Ya pokoknya mendatangkan kemadharatan atau bahaya bagi orang-orang yang marah. Maka kadang di dalam beberapa kitab disampaikan, nek kamu marah berwudulah, wudu sehingga akan menghilangkan kemarahan. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan jauhilah dan waspadalah atas doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, yastajibu lahu, Allah akan mengijabahi, mengkabulkan doanya, wa in kana kafiron, walaupun dia kafir. Maka janganlah mendolimi, menganiaya pada orang-orang, baik orang Islam maupun orang kafir, karena orang-orang yang didolimi itu mustajab doanya. Fa'alai kufruh, maka baginya, wa in kana kafiron fa'alai kufruh, maka kalau dia kafir yang didolimi, fa'alai kufruh, maka baginya tetap kufur. Jadi gini, jadi orang yang sudah didolimi kok dia kafir, dia tetap dianggap kafir dan doanya mustajab. Jadi Allah tidak pandang bulu kalau terkait kezaliman. Tetapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau kita merasa terzalimi tapi sebenarnya bukan, lah kok dungane elek, lah ini bisa-bisa akan kembali pada orang yang mendoakan jelek, melaknat. Di dalam hadis, wala tala'anu bila'natillah, janganlah kamu saling melanati dengan laknat. Wala bighadabi, dan amarahnya Allah, wala binar, dan tidak dengan neraka, artinya menerakakan. Neraka masuk neraka. Atau pasti kamu akan disiksa, diazab oleh Allah. Jangan begitu. Jangan. Justru yang kita doakan lah kok ternyata kita sendiri sebenarnya yang mendoliminya. Itu kok kembali pada kita. Itu banyak orang yang tidak sadar. Maka sebagaimana hadis Tabrani dan Abi Dunya, jika kamu didolimi, maafkanlah. Jika kamu dibakhili, berilah. Itu angel tapi wis diutili kancamu malah kon ngei. Disuruh memberi. Jika kamu didolimi, maafkanlah. Yang terakhir, jika kamu diputus silaturahminya, maka sambunglah. Oh, orang yang bisa seperti ini itu luar biasa. Sekali lagi, jangan mudah mendoakan orang dengan doa yang jelek, walaupun sebenarnya kita terzalimi. Begitu. Maka sangat hati-hati sekali. Terkadang kita mengatakan terzalimi, ternyata salah. Ternyata justru kita yang malah menzaliminya. Umpama ada Pak Lurah itu ngasih bantuan 600.000. Ternyata dananya yang mungkin 10%, 20% itu untuk kas, untuk pembangunan atau untuk hal yang lain yang digunakan untuk desa itu. Ternyata tidak terima. Pak Lurah korupsi, tak dungake
kecelakaan. Loh, dia nggak tahu hakikatnya, itu nggak tahu. Maka kita itu sangat hati-hati sekali, karena hakikatnya hakikat itu kita nggak tahu. Maka perlu hati-hati. Sekiranya kita terdolimi itu ya janganlah doakan yang jelek, doakan yang baik. Moga segera taubat, segera sadar, kembali kepada tracknya, gitu loh. Gitu. Ya Aliyu, wahai Ali, iyyaka, jauhilah, waspadalah, wal yamina al fajira, waspadalah, jauhilah atas sumpah palsu. Fa innaha mungfiqatun, jauhilah sumpah palsu yang dapat menyebabkan laris atau beruntung. Jadi kadang orang sumpah palsu itu untuk mendatangkan laris atau untuk mendatangkan keberuntungan. Atau jauhilah sumpah palsu meskipun itu untuk mendatangkan keberuntungan. Sumpah aku tuku kitab iki 100.000 padahal 50.000. Sumpah aku, sumpah palsu, wallahi billahi. Harga jam ini itu 1 juta padahal cuma 300-200 ya. Munfiqatun lisil'ah, sebenarnya tadi untuk menyebabkan atau mendatangkan keberuntungan. Karena yang demikian itu ya, yang itu dapat mushiqatul rizki. Karena demikian itu dapat merusak, menghapus rezeki. Sekali lagi saya ulangi biar lebih paham. Jauhilah sumpah apa? Sumpah palsu, meskipun itu untuk mendatangkan atau menyebabkan munfiqatun lisil'ah, menyebabkan keberuntungan atau laris, wa mushiqatun, dan sebenarnya sumpah palsu itu juga dapat menyebabkan merusak rezeki, wal umur, dan merusak umur. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi billahi ta'ala, demi Allah saya, demi Allah, nah dihindarilah yang demi Allah ini dapat merusak tadi rezeki dan merusak umur. Mama, dia tidak mengatakan, ya demi Allah ini serban ini itu harganya sekali lagi tadi 500.000. Mama, demi Allah, ben laris itu dia diembel-embeli dengan mengucapkan sumpah itu loh. Ben dagangannya laris, ben dapat keberuntungan. Sebenarnya itu bukan itu. Sebenarnya itu dapat merusak rezeki dan umurnya. Enggak berkah bahasanya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk ketoke laris bati beruntung banyak itu dalam waktu yang singkat. Dalam waktu tempo yang secepat-cepatnya. Setelah itu ya gulung tikar, ya gagal ya nantinya setelah itu ya ambruk dagangannya, bisnisnya ya, karena dia selalu melakukan dengan dalih sumpah palsu. Ya Ali, wahai Ali, man amara bil ma'ruf, barang siapa yang memerintah atau mengajak kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran,
arghamallahu anfa'aduhi. Jika kita itu selalu merintah kebaikan, mengajak kemungkaran, baik di keluarga, di masyarakat, dimanapun kita berada, Allah akan apa? Menundukkan anfa'aduhi, menundukkan arghamallahu anfa'aduhi, maka Allah akan menundukkan anfa'aduhi, hidung musuhnya atau musuhnya itu sendiri. Maka Allah akan menundukkan atau mengalahkan musuhnya. Wa man shaddaqa fi umurihi, barang siapa yang jujur di dalam segala hal, di dalam segala urusannya, ghadaballahu li ghadabihi, maka Allah akan memarahi bagi orang yang memarahinya. Enak toh? Awake dhewe iku jujur, maka Allah akan memarahi orang-orang yang memarahi kita. Wis to, ana sing jaga awake dhewe. Jangan khawatir jujur itu ya. Jujur ajur. Enggak, jujur pastilah mujur, jujur pastilah makmur gitu loh. Wa idza bakal yatim, terakhir, apabila anak yatim itu menangis, ihtazal arsyu, maka ars menjadi goncang. Fayuqalu, dan dikatakan ya Jibril, maka dikatakan wahai Jibril wasi'in nar, luaskanlah neraka liman abkahu, bagi orang yang membuat nangis anak yatim. Wa wasi'al jannah, dan luaskanlah surga bagi orang liman adhakahu, bagi orang yang membuat senyum, membuat senang, membuat tertawa anak yatim. Maka kita harus ngopeni dan ya memperhatikan, kalau punya rezeki, punya kesempatan, ya kita berserawung itu, ngopeni, ikut memperhatikan anak-anak yatim. Maka apa? Al-jannah, surgane awake dhewe itu diluaskan oleh Allah. Soale nek awake dhewe itu malah menyakiti, membuat tangis anak yatim, nerakane malah diluaski. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Anna wa kafilul yatim, saya dan orang yang menjamin anak yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bisababah wal wusta wa faraja bainahu ma syai'an. Saya dan anak yatim, kata Nabi, itu ibarat jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya begitu, dan merenggangkan bainahuma, saking dekatnya direnggangkan, itu ibaratnya. Ini itu hadis Nabi bagi orang yang dekat dengan anak yatim dan perhatian pada anak yatim. Mudah-mudahan barokah ngaji kita pada kali ini, dan kita bisa mengimplementasikan dan mengamalkannya sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan sholawatul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Kurang lebihnya maaf. Sampai ketemu di ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.